Surga adalah dambaan buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan sedikit tentang surga. Wahab bin Munabbih mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Tingginya tinggi sekali sehingga tidak ada yang dapat mengukur dan tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai ghairi asin yang rasanya enggak berubah. Susu yang enggak pernah basi. Ada khamr yang enggak memabukkan. Kemudian ada madu yang lebih lezat daripada yang ada di dunia. Lebih jernih, lebih bersih madunya. Selain itu Allah persiapkan juga di dalam surga para pembantu. Juga para bidadari, saking cakepnya bidadari, saking indahnya bidadari, subhanallah, sampai sumsumnya kelihatan di belakang daging, di belakang tulang dan di belakang kulit. Mereka Allah ciptakan dari cahaya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seakan-akan mereka tercipta daripada batu permata dan yakut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan juga kepada kita bahwa surga yang indah ini penuh dengan segala kemewahan dan gemerlap. Di dalamnya penuh dengan keadaan yang indah. Alunan suara yang indah. Wallahu alam apakah itu musik atau apa. Tapi yang pasti terdengarnya sangat indah. Kira-kira dari sedikit gambaran saya ini sudah pada pengen masuk surga belum? Pengen? Pengen? Nanti malam mau? Kenapa enggak mau? Karena harus mati dulu. Tetapi di dalam mengharapkan surga dan memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mudah, enggak gampang. Tidak mudah dan tidak gampang. Ulama menggambarkan kepada kita beberapa jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga bahkan tanpa hisab. Bahkan enggak mampir di neraka. Jadi kalau ada pilihan kepada kita mau masuk surga atau mau terbebas dari siksa. Orang cerdas akan menjawab terbebas dari siksa. Kenapa demikian? Kalau terbebas dari siksa, dia enggak masuk neraka dan pasti ke dalam surga. Kira-kira apa Ustadz jalannya? Yang pertama kata ulama, ilmu. Dengan ilmu engkau bisa tahu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ilmu engkau bisa memperbaiki ibadah. Ingat, banyak di antara kita yang beribadah tanpa ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Banyak orang beramal tanpa ilmu. Jangan kaget kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa tahu jalan tercepat menuju surga. Dengan ilmu tidak terlalu lelah dalam menjalani ketaatan, namun dia beribadah dengan cerdas. Yang kedua, bagaimana agar bisa mendapatkan surga? Kata ulama, taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Karena tidak ada orang yang lepas dan bebas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti salah, termasuk saya yang paling banyak salah dan dosanya. Karena boleh jadi pemirsa di sana, hadirin hadirat di sini, mungkin dosanya lebih sedikit dari saya, ibadahnya lebih banyak dari saya, baca Qur'annya lebih rutin dari saya. Perbanyak taubat kepada Allah. Dikarenakan orang yang bertaubat at-taib minadz dzambi kama la dzambalah, kata Rasul, orang yang bertaubat kepada Allah sebagaimana orang yang enggak berbuat dosa. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Apa itu? Rintangan di hadapan kita. Apa rintangan tersebut? Yang pertama dunia. Ini banyak orang bertengkar, berkelahi, berselisih karena dunia. Yang kedua makhluk.
urusan anak sama tetangga berantem, urusan kuliah sama suami ribut, urusan kerjaan sama teman kantor bertengkar nggak selesai-selesai. Selanjutnya adalah setan. Ingat, setan ini selalu mengintai. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan setan itu pengangguran, Bapak Ibu dan pemirsa. Kerjaannya itu apa? Mengintai kita. Dia selalu memonitor kita, mana celah terlemah daripada diri kita, dia masuk di sana. Bahkan ada orang beribadah, nampaknya beribadah, kelihatannya beribadah, tetapi dia sedang berbuat dosa. Na'udzubillahi min. Emang ada Ustadz? Ada. Tuh ibu-ibu belah sono majelis taklim. Kelihatannya mah ngaji, tapi nggak taunya ngomongin jilbab temennya yang di sebelah. Ibu-ibu sebelah sana. Kalau sebelah sini insya Allah. Selain itu nafsu. Hati-hati, kita ibadah juga suka dimasukin nafsu. Karena kata Rasul pernah menyebutkan bahwa di akhir zaman ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Yang ngomong nafsunya, yang dimakan harta yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya jalan menuju surga, kata ulama apa? Berharaplah engkau kepada Allah. Dan takutlah engkau kepada Allah. Khauf dan roja. Selalu kau tanamkan dalam dirimu. Jangan pernah lelah. Jangan pernah engkau katakan bahwa Allah hanya ada di Indonesia. Begitu engkau pergi ke satu tempat yang lain, engkau durhaka kepada Allah. Jangan. Jangan. Selain itu kata ulama, mereka-mereka yang mendapatkan tantangan untuk masuk surga diantaranya adalah apa? Hati-hati dengan perbuatan amalan yang dapat menghancurkan ibadah kita. Apa tuh namanya? Ria, ujub, sombong, takabur, yang paling parah murtad. Kondisi ekonomi kayak begini, ya, itu menantang kita. Apakah kita selamat dan bahagia atau kita celaka? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang tidak kalah penting adalah apa? Bersyukur kepada Allah atas karunia terbesar dalam keadaan saat ini masih beriman kepada Allah.